Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Atas kasih dan besar anugerah Tuhan, kita dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Mari kita satu hati dalam doa. Maka dari itu kita mengundang teman kita Jessica untuk memimpin kita dalam doa berdoa. Sebelum kita membuka ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa, karena kami membuka ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal dengan hingga berakhirnya dengan baik. Hanya ini dari untuk kami dan mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur yang diambil adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Maka dari itu saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan sama-sama. Saya akan membacakan Injil dan teman-teman akan membacakan Injil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak pilih dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Tuhan, jalan yang berguna pada siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti kami yang diibadahnya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam pangkat iman, begitu pula orang berdosa dalam kebetulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal dalam orang benar, tetapi tidak orang fasik untuk dosa. Sekian ayat dari firman ini. Saya mengundang teman-teman dan persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Dan kita mengundang teman kita Willy untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, jadi baik, sebelum saya membaca dan mengamalkan firman Tuhan pada kali ini, mari kita dalam pujian firman Tuhan.
Shalom. Jadi pembacaan kita pada kali ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke 31. Jadi teman-teman kalau bisa cek di bawah HP, silakan cek di Alkitabnya masing-masing. Membawa kitab, membawa buku, boleh dibuka di Alkitabnya masing-masing. Namun karena saya tidak bisa baca yang sampai ayat yang ke-31, jadi mari kita saksikan dalam pantun yang akan dibawakan oleh teman-teman. Jadi di sini saya akan di dalam pantun ini saya akan mendikte, memberikan arahan kepada teman-teman yang akan berperan untuk mengikuti langkah-langkah atau arahan yang saya berikan. Oke, maka dari itu selamat menyaksikan. Pada hari yang pertama, Allah berfirman, jadilah terang. Pada hari yang kedua, Allah berfirman, jadilah cakrawala. Pada hari yang ketiga, Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Allah berfirman, jadilah bulan dan bintang di langit. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan binatang atau hewan-hewan di darat dan ikan-ikan. Pada hari yang terakhir, Allah menciptakan manusia. Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat penciptaan yang telah Tuhan Allah buat. Kita semua adalah hal yang baik. Seperti yang kita lihat di firman Tuhan mulai dari Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ke-31, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang Dia buat, Dia bilang bahwa itu semua itu baik, sungguh amat baik. Mulai dari terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, bulan bintang, hewan, bahkan manusia pun itu, Tuhan bilang bahwa segala yang diciptakan itu baik. Ya. Terkait dengan tema yang kita ambil, yaitu semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Di sini saya mengingatkan teman-teman semua terkait dengan firman Tuhan bahwa tidak ada yang diciptakan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan sudah menurut segambar dan serupa dengan rupa Allah. Otomatis ketika kita tidak memiliki hati yang tidak senang atau tidak tenang akan apa yang kita punya atau apa yang kita miliki di tubuh kita, itu sama saja dengan kita menghina atau kita mencemooh apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua bahwa sikap kita yang sering menyalahkan atau tidak menerima ciptaan Tuhan dan kejadian-kejadian yang kita alami karena kita belum bertumbuh dalam pengetahuan tentang hal tersebut, itu salah. Karena itu, hendaklah kita semua atau saudara-saudara semua membangun pengetahuan dan relasi yang kita punya dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan memahami dan mengerti maksud-maksud Allah menciptakan dan mengizinkan segala sesuatunya. Bertumbuh dalam pengetahuan dan relasi dengan Allah akan menolong kita memandang segala sesuatu dalam perspektif Allah. Dan di sini Allah mau ketika kita lahir di dunia, kita harus punya maksud dan tujuan untuk hidup. Ya, Tuhan ciptakan kita karena punya sebuah tujuan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk selalu bersyukur, harus bangun relasi atau hubungan dengan Tuhan supaya kita mengerti maksud dan tujuan dari Tuhan tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang firman Tuhan dan renungan pada pagi kali ini. Teman-teman silakan kembali duduk. Saya silakan duduk kembali. Demikian firman Tuhan pada kali ini. Maaf jika saya ada salah kata. Selanjutnya saya akan menutup maksud saya firman Tuhan kali ini dengan doa agar doa ini dapat firman Tuhan ini dapat menjadi bibit-bibit unggul untuk kita. Mari kita semua berdoa. Ya Bapa, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sekarang hamba ini sudah memberitakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini yang telah Hamba berikan dan kebetulan bagi teman-teman dan juga para pendengar agar mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti firman Tuhan bahwa kami yang selalu bersyukur ya Bapa untuk selalu menjaga, memelihara dan mengerti maksud dari Tuhan kita semua berharap dengan dan berdoa kami di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah. Amin. Terima kasih untuk diri yang telah memimpin kita dalam firman Tuhan dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dan menaikkan lagu pujian. Jangan lelah. Tangan semuanya. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Terus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bahkan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bahkan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya saya menjemput paduan suara 10/4. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita menutup ibadat kita pada hari ini, saya memanggil Rista untuk memimpin kita dalam doa ini. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan yang telah menjaga hingga kami dari awal sampai ibadah kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesenangan yang telah diberikan hari Tuhan, untuk berarti kesenangan itu menjadi anugerah bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, apa yang diberikan yang dibacakan firman Tuhan oleh teman kami dari Tuhan, untuk jadikan firman itu menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya amin. 1, 2, 3. Shalom.